Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang ke-18 Ramadan 1438 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa menikmati indahnya beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Malam hari ini saya mendapatkan amanah menyampaikan materi tentang sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Dua ayat ini, yang pertama ayat tentang syukur. Sungguh jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan jika kufur maka Allah sangat pedih. Lalu ayat yang kedua yaitu di surah Al-Baqarah 153, wahai orang-orang yang beriman, saling tolong menolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dua ayat ini sebagai dalil materi saya pada malam hari ini. Setelah dalil nakli, perkenankan saya sampaikan beberapa data-data empiris dalil aklinya. Pertama dari seorang kenalan saya, dia trainer motivasi, pernah mengisi training di rumah sakit jiwa. Tentu yang di training bukan pasiennya. Kalau pasien nggak bisa di training lagi. Ini dokter dan perawatnya. Hasil dari oleh-olehnya ketika dia pulang dari training memang bukan cerita tentang materinya, namun dia bercerita tentang obrolan si trainer kenalan saya ini dengan para dokter dan perawat di rumah sakit jiwa tersebut. Bahwa ternyata tingkat kematian yang tinggi di negara kita justru dari depresi, dari sakit jiwa. Depresi ini tidak hanya yang terlihat sebagai sakit, karena banyak depresi ini sebenarnya kena kita sakit depresi, tapi kita sendiri nggak merasa, nggak merasa. Sebenarnya banyak sekali, tingkatnya tinggi sekali. Nah, data ini juga sejalan dengan data dari Balitbang Kementerian Kesehatan di tahun 2014 sempat melakukan survei 10 penyebab kematian. Dan ini sejalan nyaris sama, jumlah jenis 10 penyakitnya itu sama dengan yang survei dari WHO. Kematian tertinggi stroke ini 21%, kemudian jantung iskemik ya, penyakit jantung itu 3%, ketiga itu diabetes, TBC, hipertensi ya, dan sebagainya. Namun ada juga jenis penyakit yang terkait dengan depresi, yaitu stroke, jantung, dan hipertensi. Saya coba jumlahkan persentasenya sampai dengan 33% dari penyebab kematian di Indonesia. Data ini diambil dari Indonesia tahun 2014, sudah cukup lama sebenarnya. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Baqarah rahimahumullah. Dari data ini kita perlu berhati-hati terhadap tingkat kebahagiaan kita, karena depresi itu kan sebenarnya titik terendah dari titik tertinggi kebahagiaan kita. Jadi semakin tidak bahagia, semakin depresi kita. Nah, kenyataannya ternyata sulit sekali menghindari depresi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sampai dengan hari ini rasanya yang ada di kepala jamaah mungkin ya THR ya, masih kebayang-bayang. Itu juga bisa meningkatkan rasa stres. Saya ada murid di Brevet yang setelah habis kelas diem aja di kelas. Kenapa? Kata dia, saya bingung Pak, mau mudik apa enggak punya duit.
Jadi karena dia baru kerja dan tidak masuk THR dan sebagainya, curhat dia. Ternyata banyak sekali orang yang tidak bahagia. Dan memang pemicu yang sering muncul karena sebab-sebab ekonomi. Namun sebenarnya sudah ada resepnya dari Allah. Hadis yang cukup populer pernah disampaikan juga di mimbar ini. Saya lupa ustaz siapa ya, karena Ramadan kita ini banyak sekali ustaz yang memberikan tausiah. Tapi saya ingat betul pernah disampaikan di mimbar ini di bulan Ramadan tahun ini tentang hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Ya, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu karena semua yang menimpa dirinya itu adalah kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa mu'min, illa lil mu'min. Dan ini tidak didapatkan oleh umat lain selain orang beriman. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan keburukan atau musibah, susahan, dia bersabar. Maka itu kebaikan untuknya. Mohon maaf ada yang lupa ya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Dan ketika dia mendapatkan susahan atau musibah, dia sabar dan itu kebaikan baginya. Jadi mau susah, mau senang, happy. Mau susah, mau senang, kebaikan. Dan inilah luar biasanya orang-orang yang beriman. Dari hadis ini sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama iman. Syaratnya pertama tentu iman. Dia orang beriman. Kedua, dia bersyukur. Dan yang ketiga, sabar. Hadirin rahimakumullah. Syukur dan sabar ini seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan. Seorang bisa bersyukur tentu dia harus memiliki kesabaran yang tepat. Begitu juga orang sabar itu kan dia bersyukur. Ketika ada orang berkata, gimana saya bersyukur Ustaz? Wong hidupnya kayak begini. Artinya apa? Dia menunggu bahagia baru bersyukur. Padahal ternyata justru bahagia itu dapat dari bersyukur. Saya pikir kita sepakat ini. Bapak dan Ibu sekalian, ketika bismillah setiap pagi bangun tidur, baca doa bangun tidur itu kan bersyukur. Alhamdulillah. Ketika kita bersyukur atas diberikannya kesempatan hidup sekali lagi, kita bersyukur atas istri kita atau pasangan hidup kita, kita bersyukur atas anak-anak kita bersyukur atas rumah kita, kenyamanan rumah kita bersyukur kita masih harus berangkat ke kantor, artinya kita punya pekerjaan, kita bersyukur atas semuanya yang kita temui, maka kita bahagia. Jadi sebenarnya rumusnya kadang-kadang kebalik. Orang tasyakuran ketika dia merasa mendapatkan sesuatu. Dia nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Saat kita bersyukur maka pintu kebahagiaan itu terbuka. Demikian juga kesabaran. Kesabaran ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama sabar atas musibah. Ini lazim ya. Kalau kita melakukan musibah, apalagi kita sabar atas musibah itu. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita bersabar. Jadi kalau kita ada godaan maksiat, satu sabar, tambah mencari doanya, kita masih tetap bersabar, itu sabar atas meninggalkan yang maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Tetap memakmurkan masjid kita bagian dari ini. Tadi sempat khawatir saya ketika sholat isya tadi separuh masjid atas kita sepi. Cuman saya merasakan baik karena memang teman adik-adik Risma punya kegiatan di sore tadi melakukan bakti sosial dengan membagi takjil di jalanan. Ya, artinya banyak dari Risma yang tidak hadir memenuhi masjid atau belum sempat hadir, masih dalam perjalanan. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya sampaikan dari kalimat dari kitab Al-Hikam Ibnu Atailiyah. Saya lebih suka baca ini. Mohon bimbingannya, saya minta kalau saya salah terjemahkan. Karena Al-Hikam ini kalau di pesantren-pesantren
nggak boleh dipelajari kalau belum tinggi tingkatannya gitu saja, karena terlalu sofistik. Tapi ada kalimat yang indah, husnul amali nata'ijul husnul akhwal. Jadi kebaikan amal itu lahir dari kebaikan kondisi spiritual. Jadi kebaikan amal itu terbaik kalau lahir dari kondisi hati yang terbaik. Kemudian husnul akhwal. Jadi kebaikan hati yang terbaik itu terlahir dari kesiapan kita menerima qadarullah. Siapa kita menerima ketetapan Allah. Dan rasanya ini cocok dengan sabar dan syukur kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa siap menerima ketetapan Allah. Nanti berunut ya, ketika kita siap menerima ketetapan Allah, maka akan terlahirlah kondisi spiritual terbaik, dan kondisi spiritual terbaik akan melahirkan amal yang terbaik. Demikian mungkin ini. Rasanya sudah cukup. KPI saya pesan dari Bapak Ruhama, jangan lebih dari 15 menit. Saya siap. KPI dari Pak Kianto, pokoknya kamera muter selesai. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.